Hai fans, selamat datang di channel Tamsri. Wilayah Bangladesh merupakan pusat peradaban kuno yang pernah menjadi bagian dari berbagai kerajaan besar seperti Ganggaridai, Magadha, Maurya, Gupta, dan Kekaisaran Harsha. Katanya di sini terkenal dengan jajanan syarwat yang sangat murah banget fans. Wih, apaan tuh? Eits, tonton video ini sampai selesai ya fans, biar kamu nggak salah paham. Sebelum Mimin kulik lebih jauh lagi, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya fans, agar Mimin makin semangat kasih info-info baru buat kamu ya fans. Yuk kita lanjut. Sejarah Bangladesh dimulai dari peradaban kuno di anak benua India, lalu menjadi bagian dari berbagai kerajaan Hindu dan Buddha, hingga akhirnya menjadi bagian dari Pakistan Timur setelah penjajahan Inggris berakhir pada tahun 1947. Wilayah ini memisahkan diri dari Pakistan untuk menjadi negara merdeka, Republik Rakyat Bangladesh, pada tahun 1971 setelah Perang Kemerdekaan yang didukung oleh militer India. Akan tetapi, ada juga yang mengatakan sejarah Bangladesh sebuah survei tentang peristiwa dan tokoh penting dalam sejarah Bangladesh dari abad ketiga sebelum Masehi hingga saat ini. Bangladesh yang terletak di wilayah timur laut anak benua India telah diperintah secara independen sejak tahun 1971. Tetapi, tanah dan masyarakat negara modern ini memiliki sejarah berabad-abad yang berpusat di delta Sungai Gangga yang berkembang pesat. Dhaka adalah ibu kota Bangladesh yang sebelumnya pernah menjadi ibu kota provinsi Bengal selama dinasti Mughal 1608 sampai dengan 39 dan 1660 sampai dengan 1704. Provinsi Bengal Timur 1947 dan Pakistan Timur 1955. Dan pada tahun 1971 menjadi Bangladesh. Dinasti Buddha, Hindu, dan Muslim hingga sekitar tahun 1700. Sejak abad ketiga sebelum Masehi, agama Buddha berkembang pesat seiring dengan meluasnya pengaruh para kaisar Maurya di Benggala. Di bawah pemerintahan Raja-Raja Gupta yang memerintah dari awal abad keempat hingga akhir abad ke-6 Masehi, agama Hindu kembali berkuasa. Tetapi agama Buddha tidak sepenuhnya menghilang. Kedua agama ini hidup berdampingan di bawah pemerintahan dinasti Pala abad ke-8 sampai 12, serta di bawah pemerintahan dinasti Chandra, abad ke-10 sampai dengan 11, di wilayah Tenggara. Pada akhir abad ke-11, kaum Sena yang sangat Hindu telah menguasai sebagian besar wilayah Benggala. Sejak abad ke-9, para pedagang Arab membawa Islam ke Benggala. Sekitar tahun 1200, penjajah Muslim dari barat laut menggulingkan dinasti Sena. Kekuasaan Muslim mencapai puncaknya pada masa dinasti Mughal, abad ke-16 sampai dengan 18, di Bengal Timur. Seperti di sebagian besar wilayah utara, anak benua India, Islam menjadi agama mayoritas. Pemerintahan Muslim di Bengal mendorong terciptanya masyarakat yang tidak hanya pluralistik, tetapi juga sinkretis sampai setaraf tertentu. Para penguasa sebagian besar tidak tertarik untuk menyebarkan agama. Sebaliknya, mereka fokus pada upaya mengintegrasikan komunitas lokal ke dalam sistem negara. Dalam pemerintahannya, pejabat tinggi, pedagang berpengaruh, sastrawan terkenal, dan musisi berasal dari berbagai tradisi agama. Namun demikian, para praktisi sufi atau Islam mistik dan para wali muslim menyebarkan Islam, dan para pengikut settler muslim menerima perlindungan. Meskipun umat Hindu kasta tinggi menerima hibah tanah di bawah pemerintahan muslim awal, di bawah dinasti Mughal, sebagian besar hibah diberikan kepada settler muslim. Para settler ini mengembangkan ekonomi agraris di Bengal yang akhirnya membantu penyebaran Islam. Sementara itu, interaksi yang luas antara Islam dan Hindu tercermin dalam perilaku sosial dan berkembangnya berbagai aliran kepercayaan, terutama aliran kepercayaan Hindu, Chaitanya, 1486 hingga 1533. Berbeda dari bentuk-bentuk Hinduisme yang lebih ortodoks, sekte Chaitanya, seperti halnya dengan Islam, terbuka untuk semua anggota masyarakat tanpa memandang kasta atau status sosial. Di bawah Mughal, batas politik Bengal meluas menjadi Suba Bangala atau Provinsi Bengal, dan aktivitas ekonomi meningkat.
Seiring dengan perkembangan zaman, ternyata negara ini juga memiliki fakta gelap yang kudu kamu ketahui fans. Berikut beberapa fakta gelap dari negara Bangladesh. Tarif prostitusi termurah di dunia. Prostitusi merupakan sebuah penyakit kronis yang hampir menjangkiti seluruh negara yang ada di dunia ini. Penyakit yang muncul akibat kurangnya lapangan pekerjaan serta kian individualisnya masyarakat modern ini tumbuh subul bak jamuh di musim hujan. Dan hal serupa juga terjadi di negara Bangladesh, namun dalam skala yang bisa dibilang jauh lebih parah. Berbeda halnya dengan di negara lain yang biasanya mematok harga cukup tinggi untuk bisnis layanan syahwat ini. Di negara Bangladesh, tarif untuk pelayanan dari para wanita penjajah kepuasan sesaat ini bisa dibilang sangat murah, bahkan mungkin bisa dibilang yang termurah di dunia ini. WD, apa semua itu ya fans? Oke, kita lanjut ya. Para pria hidung belang hanya perlu membayar dengan nominal yang hampir setara dengan Rp7.000 per jam untuk menyewa jasa seorang PSK di negara yang kulturnya mirip dengan negara India ini. Yang lebih gila lagi, jumlah yang bisa dibilang sangat sedikit ini masih harus dibagi dengan para germo ataupun mucikari yang menjadi induk semang dari para PSK ini. Namun meski begitu, praktik prostitusi di Bangladesh tetap tumbuh subur karena didorong oleh minimnya lapangan pekerjaan. 7.000 dapat jajan apa ya kalau di sini? Bener-bener miris ya di sana fans. Gimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya fans. Fakta kelam selanjutnya di Bangladesh. Kepadatan penduduk yang luar biasa. Akhir-akhir ini kalian pasti pernah mendengar jika dalam 10 tahun terakhir Indonesia mengalami lonjakan jumlah penduduk yang cukup signifikan hingga mencapai lebih dari 10% dari sekitar 200 hingga 237,6 juta orang pada catatan survei tahun 2014 yang lalu. Tapi hal itu tak begitu terasa mengingat luas negara kita yang cukup membadai. Hal serupa juga terjadi di Bangladesh dalam 10 tahun terakhir. Negara ini mengalami lonjakan penduduk mencapai 20% dari hanya 130 juta orang menjadi 156 juta orang. Jumlah yang sebenarnya jauh di bawah Indonesia, tapi jika diukur dari luas wilayah dari keseluruhan negara Bangladesh yang hanya mencapai 147.000 km, maka jumlah penduduk di negara ini akan masuk dalam kategori yang luar biasa padat. Wih, pada rajin celup-celup sih penduduknya. Sebagai perbandingan, luas keseluruhan wilayah Indonesia adalah 5.193.000 km, yang sama artinya dengan 50 lebih negara Bangladesh yang dijadikan satu. Jika masih belum bisa membayangkan betapa padatnya Bangladesh, maka bayangkan saja kalau kalian punya 5 miliar lebih tetangga. Pasti akan terasa sangat sesak bukan? Supek banget deh kalau Mimin. Fakta kelam selanjutnya. Praktik penjualan manusia yang sangat marak. Sama halnya dengan prostitusi, praktik perdagangan manusia merupakan masalah klasik yang sangat sulit untuk dimusnahkan dari negara-negara dunia ketiga, baik dalam cara yang halus maupun dengan cara yang terbuka. Secara tak sadar, hal ini bahkan terjadi di sekitar kita. Begitu pula dengan yang terjadi di Bangladesh. Namun tak hanya masalah, praktik perdagangan manusia di Bangladesh juga merupakan salah satu jalan untuk keluar dari jerat kemiskinan. Maka jangan heran jika Bangladesh dikenal sebagai salah satu negara yang menjadi pusat dari perdagangan manusia. Dan bukan rahasia umum lagi jika harga seorang manusia di Bangladesh terbilang sangat murah. Benar-benar bikin geleng-geleng kepala Mimin. Para korban ini biasanya akan diperjualbelikan sebagai seorang pekerja bergaji murah ke beberapa negara setelah sebelumnya tergiur dengan iming-iming mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Namun tak jarang juga yang memang sengaja dijual oleh keluarganya untuk mendapatkan uang. Kok bisa-bisanya ya fans? Apa nggak kasihan ya? Bikin Mimin tambah geleng-geleng kepala lagi nih. Kasus seperti ini biasanya dialami oleh gadis-gadis yang masih perawan, mengingat tingginya minat pasar serta harganya yang terbilang cukup mahal untuk ukuran orang Bangladesh, yaitu sekitar 3,2 juta rupiah.
Sayangnya, masalah yang terbilang sudah masuk dalam tahapan krisis ini seolah tak bisa ditangani oleh pihak pemerintah Bangladesh karena kurangnya sumber daya yang bisa dimanfaatkan di negara ini. Benar-benar seperti biasa pemerintah selalu tutup mata kalau ada masalah. Pada maunya enaknya aja. Fakta selanjutnya, negara yang penuh bencana. Fakta miris berikut mungkin adalah salah satu faktor utama penyebab susahnya negara Bangladesh untuk bangkit dari keterpurukan dan juga kemiskinan. Meski dianugerahi dengan tanah yang lumayan subur, namun negeri ini seolah sulit untuk terlepas dari bencana alam. Mulai dari banjir hingga angin tornado seolah enggan absen menghampiri negara ini. Dengan musim hujan yang lembab serta kontur tanah yang berada 12 meter di bawah permukaan laut, membuat Bangladesh sangat rawan akan banjir. Dengan bencana yang senantiasa terjadi ini, tak hanya menyebabkan kerugian dari segi materi akibat banyaknya gagal panen, namun juga kerugian moral, di mana sudah tak terhitung lagi berapa banyak warga Bangladesh yang tewas akibat bencana ini. Dengan ketidakstabilan ini, tentu akan sulit menjaga iklim positif pada sektor ekonomi, yang berdampak pada kian miskinnya negara ini dari waktu ke waktu. Negara dengan penduduk paling muram di dunia. Bagi orang yang baru pertama kali mengunjungi Bangladesh, mungkin akan sedikit kaget dan tak nyaman dengan ekspresi para warganya yang terkesan kurang ramah dan juga murung. Namun, jangan berburuk sangka dulu, karena bagi orang Bangladesh, sebuah senyuman merupakan tanda ketidakdewasaan. Aneh juga ya, fans? Maka dari itu orang-orang di Bangladesh biasanya akan tertampang serius ataupun muram dalam kesehariannya. Hal ini tentu tak berarti orang Bangladesh tak pernah tersenyum. Mereka juga akan tersenyum saat ada sesuatu yang memang membuat bahagia. Tapi, senyuman terhadap orang yang masih asing merupakan hal yang tabu untuk dilakukan. Terlebih dengan semua fakta kemirisan negara ini yang sudah saya sebutkan tadi, rasa-rasanya sebuah senyuman memang agak sulit untuk mengembang di wajah orang Bangladesh. Maka tak heran jika negara ini mendapat predikat sebagai negara dengan penduduk termurang yang sepertinya memang tengah mewakili perasaan dari mayoritas penduduk Bangladesh. Dengan segala fakta di atas, maka tak salah jika Bangladesh masuk jajaran negara paling memprihatinkan di dunia ini. Lingkaran kemiskinan yang telah mendorong maraknya praktik prostitusi hingga perdagangan manusia dan juga hingga bencana alam yang datang silih berganti telah menempatkan negara ini dalam daftar negara termiskin di dunia. Fakta kelam selanjutnya termasuk negara paling tercemar di dunia. Bila melihat kondisi Faridpur Hotel di penyelesaian sebelumnya, tidak heran bila Bangladesh juga dinobatkan sebagai negara paling tercemar atau terkotor di dunia. Mengacu laman statistika yang dikutip CNN Indonesia, Bangladesh mempunyai konsentrasi partikulat atau PM2.5 rata-rata 76,9 mikrogram per meter kubik udara pada tahun 2021 lalu. Tingkat pencemaran lingkungan di negara ini tergolong sangat tinggi lantaran adanya penggunaan pestisida dan tingkat kemacetan serta lalu lintas yang padat. Oke fans, segini dulu info dari Mimin. Duh, kalau denger gini jadi kasihan ya fans. Jika kamu suka dengan video ini, klik tombol like-nya ya. Selalu support channel ini dengan subscribe agar makin berkembang. Tekan tombol loncengnya juga ya, biar kamu gak ketinggalan video-video terbaru dari kami ya fans. Oke, bye-bye fans.